Ini namanya adalah drama berujung tragis. Kenapa disebut tragis? Karena memang sebelumnya Hasto benar-benar frontal, benar-benar dengan powerful berusaha menjatuhkan Pak Jokowi, namun ternyata gagal dan justru Jokowi berhasil menunjukkan endorsement serta elektabilitasnya terutama pada Pilkada 2024 yang kita tahu bahwa seolah menjadi pukulan telak bagi partai tersebut. Dan kini satu persatu pentolan PDI Perjuangan menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. PDI menyebutnya sebagai kasus dan pesanan. Namun saya kurang setuju bila ini disebutkan kasus politik dan pesanan. Kenapa saya kurang setuju? Karena memang pada kenyataannya KPK ini sama sekali tidak bisa diintervensi. Bahkan saat Ibu Mega mengatakan bahwa saya sendiri yang akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto benar ditetapkan menjadi tersangka kemudian menjadi ditangkap oleh KPK dan Ibu Mega faktanya hingga saat ini belum terpantau oleh kami mendatangi KPK. Kemudian daripada itu ternyata kasus Hasto Kristianto ini merembet kemana-mana. Salah satunya adalah kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lauli yang ternyata ikut dicekal oleh KPK dan dilarang berpergian ke luar negeri. Tentu saja ini menjadikan kita semua bahwa KPK tengah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tentu saja kita tidak boleh membahas terkait itu berarti itu adalah isu politis bahwa yang bernada mengkritik Jokowi pasti akan lenyap. Bukan seperti itu. Ini dikarenakan memang Hasto ini mendapatkan pelanggaran-pelanggaran dan sudah diincar sejak tahun 2020. Namun pada saat itu KPK memprioritaskan terlebih dahulu Harun Masiku. Jadi memang tidak sepenuhnya dan tidak sama sekali bahwa kasus dari Hasto Kristianto ini adalah bernada politis. Karena memang sewajarnya KPK bertindak sebaik-baiknya dan seindependen-independennya. Karena memang kita tahu bahwa KPK berfokus untuk menangani kasus korupsi dan kasus-kasus suap seperti yang menjerat Hasto ini. Dan ternyata Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka meskipun telah mengeluarkan sebuah statement yang saya rasa sangat bertolak belakang dengan tim penyidik KPK. Jika Hasto Kristianto terus menyuarakan bahwa dirinya ditetapkan menjadi tersangka karena vokal terhadap Pak Jokowi, tapi KPK di satu sisi memberikan keterangan bahwa Hasto ini diduga kuat menjadi otak di balik pelarian Harun Masiku serta melakukan upaya suap, kemudian melakukan penghilangan barang bukti. Jadi memang surat perintah penyidikan dari KPK-nya pun tidak hanya satu, namun ada dua rekan-rekan. Jadi memang saya rasa ini tidak ada unsur-unsur politis yang jelas. Ini adalah saatnya internal PDI Perjuangan berbenah dan harus mengakui kesalahan karena memang bagaimanapun juga sudah dijelaskan oleh tim penyidik KPK bahwa Hasto Kristianto disinyalir dan memang terbukti melakukan beberapa pelanggaran kuat. Karena saudara Hasto menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap Komisioner Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan, pergantian antar waktu yang juga menjerat ex calon anggota legislatif caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Ketua KPK Setia Budionto mengatakan penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan dan orang kepercayaan Donitri Istiqomah dalam perkara melibatkan Harun Masiku. Ini artinya memang KPK menemukan bukti bahwa Hasto Kristianto secara jelas dan lugas terbukti dalam kasus tersebut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu dan rekan-rekan yang lainnya, ucap tim penyidik KPK saat konferensi pers. Oleh karena itu, KPK menyebut Hastos dan kawan-kawan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tindak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Dah, seharusnya ini menjadi jawaban bahwa tidak ada isu politis dalam bentuk apapun karena memang KPK telah memberikan beberapa bukti yang konkret menurut saya termasuk ini
dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh saudara Harun Masiku dan Saiful Bahri. Dan memang pelanggarannya sangat berat, dan saya melihat bagaimana Hasto ini berpikir serta mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan ini salah, namun kita lihat upaya-upaya Hasto ini cukup brilian dalam hal kriminal untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian Setio menambahkan uang itu diberikan agar Harun Masiku yang kini berstatus sebagai daftar pencarian orang DPO dapat ditetapkan sebagai anggota DPR 2019-2024 di Dapil Sumsel. Jadi begini, Hasto ini menginginkan Harun menduduki kursi DPR, namun suaranya pada saat itu masih kalah dengan kandidat lain. Maka dari itu Hasto mencoba melobi-lobi KPU untuk menaikkan Harun Masiku ini. Selain perbuatan tersebut, Setio menegaskan Hasto diduga melakukan sejumlah tindak pidana lain, salah satunya memerintahkan penjaga rumahnya untuk menelpon Harun Masiku yang sedang dalam pelarian agar meredam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Dan ini yang paling berat, mendesak Harun Masiku untuk segera meredam ponselnya ke dalam air agar rusak, agar kemudian tidak ditemukan barang bukti di dalamnya.